Jemaah sekalian, selanjutnya kita dengarkan ceramah yang sudah diumumkan adalah Ustaz Fahmi Idris Syahir. Sampai saat ini saya belum melihat. Mungkin di belakang adakah? Ya, ya sepertinya tidak ada ya. Ya. Baik, kita mohonkan kesediaan kepada guru kita Haji Ridwan Abdullah untuk bisa memberikan tausiahnya kepada kita semua, kepada beliau di Islam. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana wa hadana ala dinil Islam. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin safiil anam ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Ba'du yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amali sholihat atatakunu fitanun. Sadaqallahul azim. Sama-sama kita hormati kita muhtaram Kiai Jawad Abdul Khair yang beliau menjelang usia dan senja tapi diberikan kenikmatan oleh Allah. Karena beliau hampir setiap tahun menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah. Hadir guru kita yaitu Dr. Ahmad Sabini Aning. Saya bangga betul dengan beliau. Orang Betawi punya gelar doktor. Karena beliau sudah tua. Kalau masih muda doktor besok jadi menteri. Nah, hadirin, ini barangkali jadi motivasi buat kita. Beliau setua itu aja masih sekolah, masih berpendidikan. Kita yang muda-muda pakai ngaso. Ya. Hadirin guru kita Kiai Sa'ad Mursyid, Dr. Andes Mansur, banyak para asatidz yang hadir. Bil khusus Ketua Mushola Mambaul Istiqomah Kiai Haji Nur Ali Hanif. Jadi sekarang beliau ini udah punya tempat, udah punya musolanya cakep betul, indah dipandang. Walaupun belum selesai, insya Allah nanti posilah pulang masjid ini selesai Ustaz. Kenapa? Posilah tak ngasih duit sejuta. Alhamdulillah. Dan hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa pada saat ini kita berada di tahun baru Islam, tahun 1445. Tahun baru Islam ini ditetapkan, diambil beda dengan tahun Miladiah. Kalau tahun Miladiah itu diambil disepakati kelahirannya Nabi Isa. Yang orang Kristen Katolik, Protestan, dia menyatakan itu Nabi Isa sebagai Tuhan Yesus. Itu makanya 1 Januari yang memperingati tahun baru Miladiah itu ngikutin ajarannya orang Yahudi Nasrani. Kenapa? Karena dia mengklaim tahun baru itu adalah tahun kelahiran Yesus Rasul. Nah kita ini punya bulan, punya tahun umat Islam gak pada ngeh. Agak ada yang meringatin itu musola masjid tahun Islam ada. Kenapa? Emang lupa. Kenapa? Bulannya jangan diingetin. Diingetin Januari, Februari, Maret, April, Mei. Siapa yang ingat? Yang punya utang di dealer. Jadi gua ngomong mana pada diam aja. Agen aja bang.
Kita ingat banget bulan itu magiran bulan Islam, kagak ingat. Jamaah kita bilangin besok malam Rebo tahun baru Islam. Mana baru Islam Ustaz? Jadi lalu gue bilangin Paul. Dari umat Islam aja gak paham dengan tahun bulannya dia. Hadirin, kenapa diambil dari hijrah? Salah seorang sahabat Nabi Umar Ibn Khattab ketika itu menyampaikan kepada Abu Bakar bahwasanya tahun baru Islam ini diambil hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota. Kenapa diambil dari itu? Karena kebangkitan Islam pada saat itu. Tuh, kalau Rasulullah nggak hijrah dari Mekah ke kota Madinah, itu haji umroh orang nggak di Madinah, Bang. Diam aja. Kalau Rasulullah nggak hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, kita haji ke Madinah nggak? Ngapain? Permadinah Nabawi kagak ada. Rasul nggak dikuburin di sana, betul? Itu kena ada masjid dibangun oleh baginda Rasul. Rasulullah dimakamin di sana, makanya kita haji sama umroh pasti ke Mekah dan ke kota Madinah. Ya, jadi hijrah. Jadi ngomong ke jangan lama-lama, tadi menarik bilang lama. Kan kalau udah kelamaan nanti amplopnya mesti gitu aja. Aman itu juga. Betul. Salah seorang ulama besar, Kiai Dr. Maftuh Ahmad. Beliau adalah murid Kiai Wahid Hasyim. Kiai Wahid Hasyim ini putra pendiri NU, putra pendiri Nahdlatul Ulama. Siapa, Bang? Kalau apa yang Kadim Asy'ari nggak paham juga, Bang, lu gak aja orang NU dah. Kiai Hasyim punya anak Kiai Wahid Hasyim, punya anak lagi Kiai Abdul Rahman Wahid, punya anak lagi Kiai Salahuddin Wahid. Orang dulu namain anak itu tapaulannya ke babak. Saya jadi Ridwan, nama saya jadi Ridwan, nama saya Abdullah, Ridwan Abdullah. Enak nggak? Enak. Johor nggak? Johor lah, namanya Joni bin Jawad, Joni Jawad dah. Betul. Jadi beliau ini hadirin sekalian, Kiai Dr. Maftuh Ahmad mengarang buku, ada 3 jilid yang namanya Mutiara Makrifat. Dalam buku itu beliau mengatakan ya, mengenai hijrah ini, beliau punya persepsi, punya pandangan, punya ruya, punya nasihat, ada 3. Jadi makna hijrah ini ada 3. Yang pertama, putratun ila anna ila a'la, orang yang melangkah. Jadi langkahnya itu dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Ini namanya hijrah. Ini namanya memperingati tahun baru Islam. Kalau langkahnya di situ-situ juga statis, berarti kagak hijrah, coy. Kagak maju-maju. Dari dulu ojol aja ojol. Iya, dunia kita kudu maju, akhirat kita kudu maju. Makanya kudu punya ilmu, punya skill. Pak Ustadz juga kalau skillnya kagak ada, ribet hadirin. Belum? Katanya Ustadz kalau skillnya kagak ada, ribet. Kabatin orang jadinya. Belum? Makanya punya skill itu kata beliau, hijrah itu maknanya qudratun ilal adna wa ilal a'la. Jadi dia pindah tuh, dia melangkah dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Artinya biar maju. Kehidupan kita biar maju. Kalau dulu punya motor repot, sekarang motornya NMAX, Vespa. Ya Vespa. Nah, artinya dunianya maju, punya intensifikasi. Ada peningkatan hidup dunianya. Ini udah dunia susah, akhirat gak kamu. Nyok kita peringati tahun baru ini, kita rubah. Nyok kita melangkah dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi, dari tempat yang kurang cakep ke tempat yang cakep, dari tempat kita yang gak pernah naik, insya Allah ke tempat yang naik lagi. Betul. Ya, nah terus yang kedua kata beliau, hadirin sekalian, al-mutaghayyiru ila syarri wa ila khair. Jadi tahun baru ini maknanya adanya sebuah perubahan. Tuh. Ini punya siapa ini perubahan? Anies.
Apa ada dua? Apa yang berubah? Nah, tuh kata beliau, adanya perubahan. Perubahan apa? Dari yang nggak cakep kepada yang cakep. Gitu. Ini namanya memperingati tahun baru Islam. Ya, kita rubah dah. Dari yang nggak cakep menjadi yang cakep. Dari yang nggak untung menjadi yang untung. Dari kita nggak punya apa-apa menjadi punya. Ini namanya kita memperingati tahun baru umat Islam kudu maju. Betul. Ya, yang terakhir hijrah, Bang. Hijrah ini maknanya dok kita pindahin dah diri kita. Ya, biar kita hidup dalam keadaan maju. Akhirat kita maju, dunia kita maju. Yang paling akhir saya nitip sama abang semua sama kita. Ini negara Indonesia, rumah kita. Negara Indonesia rumah. Sekarang saya tanya, kalau rumah kita kedatangan tamu ngatur di rumah kita gimana? Ini ngomongin doanya jangan berhenti nih. Ini perlu pemikiran, ini perlu program, ini perlu perencanaan. Siapa kita? Saya ngomong kalau kita cuma tamat MD, cuma tamat Thanawiyah, cuma tamat Aliyah, cukup buat kita. Kenapa? Karena kita kamu udah kuat. Mau sekolah duitnya udah gak pedal. Betul. Tapi bagaimana anak cucu kita ada di sekali kita siapin biar dia nanti menjadi doktor di Pondok Gede. Kenapa? Insya Allah nanti di masa yang akan datang wali kota Bekasi itu orang Jatiwaringin. Betul. Wali kota itu orang Gondang. Wali kota jamaah Porsila. Kalau dia punya skill, ilmunya ada, betul, skillnya ada, duitnya ada, pinter jadi wali kota kan? Ya, ini rumahnya besok wali kota Jawa juga ini. Jangan, Bintara. Apaan? Gak ada lagi. Kemana ada kayak Madinah nih besok. Napolinya kemarin paling tertinggi Patri itu nomor 3, Erick Suara PKS nomor 2, NU nomor 1 bang. Jadi keren NU. Betul. Iya. Ini tinggal Golkar besok yang berganding sama dia. Kalau Golkar besok jadi, berarti kayak Madinah besok jadi wali kota Bekasi, ketua PTNU kota Bekasi. Gurih kan? Gurih kan tahun depan baru kayak Jawa. Amin. Ada wali kota, nomor kan? Wali kota Bekasi ketua Porsila. Oh, biasa orang masuk Porsila berdoyun-doyun berebut, gue bayarnya 100 juta ketua Porsila. Kenapa? Ketuanya jadi wali kota. Nomor nggak hadirin? Sehingga kita jangan ngaji mindsetnya begitu doang hadirin. Kalau ngaji nggak dapet kue doang menampak. Oh ngaji ke depannya. Lagi biasa kalau kita mati, siapa nih yang nerusin? Pada kita udah tua-tua, yang mudah-mudahan nggak ada. Nah kalau kita tua mati, yang nerusin siapa? Mau ngasuh ini Porsila? Jangan, paling nggak punya regenerasi. Adanya pengkaderan, kan? Jadi kalau bilang ngomongnya begini bang. Nih calon nih. Iya, alhamdulillah. Ini kan perwakilan yang ngaji umur rata-rata 50 atas semua bang. Yang udah pada akhir semua. Ya, yang muda-muda belum. Insya Allah nanti generasi berikutnya, saya yakin hadirin sekalian, ya di kota Bekasi ini wali kotanya orang Pondok Gede, orang Jatiwaringin, orang Gondang, minimal orang Gangkir. Amin. Iya, minimal orang Gangkir. Apa saya punya anak bang? Lagi kan dan satu ada yang di Gerindra nih, di DPP Gerindra. Pokoknya di Gerindra besok kota Bekasi lu pegang bro. Iya 5 tahun ke depan abah sehat, lu nyalonin wali kota Bekasi. Amin. Jadi kan? Jadi kan? Mau jadi kalau didukung sama Porsila. Porsila kan lagunya pengen. Ngomong doang banyak. Nah, calegnya aja jadi dari Porsila. Artinya Porsila omong doang gede, artinya memburuk. Kalau kita kompak di caleg satu didukung sama Porsila, jadi beres. Kalau dia nggak bantu Porsila, ntar gue nyung-nyung. Nah ini kita kagak kompak ada di sekalian. Nah, kita masyarakat di dalamnya orang Pondok Gede minimal dekat sama Porsila, kita dukung, mobilnya kita dorong jadi ke terminal anggota DPRD Kota Bekasi. Ya, ini aja hadirin. Kalau ada yang kesinggung, maafin.
Enggak dibilang begitu. Kenapa kita buat orang Betawi kalau punya uang banyak kayak kapal tunggal mati. Kita lurusinnya. Itu orang susah, ditarik susah, turun maju susah. Kalau bisa untuk utang lagi. Ya, payah udah. Jadinya mudah-mudahan dari sekali tetap ada manfaatnya. Ini jadi motivasi, dorongan, jangan kesinggung. Kenapa? Kalau kesinggung besok menyesal selama-lamanya. Ya, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.